Film ini diawali dengan memperlihatkan insiden yang dialami seorang pria bernama Novel. Karena kejadian itulah tangan kanan dirinya terputus, hingga ada seseorang yang menyelamatkan dirinya dari kejadian itu. Berlanjut pada esok harinya, memperlihatkan sebuah benda jatuh dari dalam kulkas di ruangan laboratorium. Ternyata benda itu adalah sebuah tangan yang hidup. Ia berusaha merobek plastiknya dengan kaca pecah di sana. Ia berusaha kabur keluar ruangan. Namun di luar banyak sekali orang hingga ia kembali masuk ke sana. Tangan ini pun berusaha kabur dari jendela dengan memanjat benda di sana. Tapi datanglah seseorang yang mengecek ruangan tersebut. Si tangan pun perlahan mencoba kabur dari sana dan akhirnya berhasil. Di situ ia kebingungan, tak tahu kemana, untuk mencari pemilik tubuhnya. Hingga scene memperlihatkan Novel yang baru lahir dari keluarga sederhana. Ia pun menikmati hari-harinya dengan sangat bahagia. Dirinya juga diajak oleh ibunya bermain piano, hingga ia memiliki cita-cita ingin menjadi pianis. Namun ayahnya menyuruh Novel untuk tetap menjadi astronot. Beberapa hari kemudian, dirinya pun berulang tahun dan dihadiahkan ayahnya sebuah perekam suara untuk mendengarkan apapun yang ia sukai. Dirinya juga selalu bermain dengan orang tuanya layaknya keluarga harmonis. Semua hal yang ia temui juga langsung ia rekam. Seperti hal itu sangatlah menarik baginya. Hingga sampai dirinya sedang ada di perjalanan bersama orang tuanya. Namun keluarga mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan yang cukup parah, hingga kedua orang tuanya meninggal dunia. Novel pun akhirnya diasuh pria dewasa bersama anak lainnya. Berlanjut hingga ia dewasa, Novel pun akhirnya bekerja sebagai pengantar pizza. Namun kerjaan dia selalu saja buruk, hingga atasannya selalu marah kepadanya. Dirinya pun pulang dengan rasa sedih karena selalu mengalami kehidupan pahitnya. Novel kembali pulang ke tempat pria yang mengasuhnya, dan di sana terdapat teman sekamar yang diasuh bersama oleh dengannya. Scene berganti ke sebuah tangan. Dirinya pun terbangun di atas genteng tempat tinggal burung dara, dan burung tersebut mencoba menjatuhkannya karena ia merasa terganggu. Namun si tangan yang hampir jatuh langsung menggenggam leher burung dara hingga ia pun berontak. Tapi pemberontakan itu malah mematahkan leher burung dara itu hingga tewas. Dan sang tangan pun ikutan jatuh ke bawah yang tepat ke arah tong sampah. Sore harinya, tangan ini terbangun dan menyadari para tukang sampah berusaha membuangnya ke dalam truk mereka. Tangan ini pun berusaha kabur dari mereka dengan kaleng yang menutupinya. Ia pun melompat dari truk itu dan berjalan mencari tubuh miliknya. Tangan ini juga masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah dan hampir terlindas oleh kereta yang datang. Tangan ini pun jatuh ke bawah dan bertemu para tikus got. Namun tikus itu justru berusaha menyerangnya karena mereka pikir tangan itu adalah makanan mereka. Sang tangan ini menyalakan korek yang ada di dekatnya untuk menghindari serangan tikus. Hingga kereta mulai berjalan, ia pun berusaha memegang tali di bawah kereta untuk pergi dari sana. Scene berganti ke Novel yang kembali mengantarkan pizza ke setiap pelanggannya. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan buru-buru karena dikejar oleh waktu. Hingga di jalan tak sengaja menabrak mobil yang ada di depannya. Sayangnya semua pizza bawaannya pun jatuh ke jalanan dan motornya Novel pun menjadi rusak. Namun ia tetap berusaha pergi untuk mengantarkan pizza dengan cepat ke pelanggannya. Ia pun sampai ke sebuah hotel di sana. Ia menghubungi pelanggannya untuk mengambil pizza pesanannya. Namun pelanggan itu justru menyuruhnya naik dengan membawa pizzanya. Dan pintu hotel tersebut sulit dibuka oleh Novel karena gagang pintunya terlihat sangat usang. Pelanggan itu juga ternyata bernama Gabriel. Karena Novel tidak bisa mengantarnya, ia pun turun ke bawah. Tapi Novel menyuruhnya untuk tak mengambil pizza itu, karena pesanannya sudah sangat hancur akibat kecelakaan yang dialami. Tapi Gabriel justru mengkhawatirkan dirinya hingga Novel sangat senang. Pizza yang ia pesan pun dimakan oleh Novel sambil menunggu hujan reda.
dan mereka saling mengobrol dan menjalin pertemanan di sana. Nopel juga mengetahui Gabriel bekerja di perpustakaan, hingga saat hujan itu reda, ia pun kembali pulang dengan motornya yang rusak. Scene berganti ke si tangan. Ia pun turun dari kereta dan berjalan melewati banyak tempat untuk menemukan pemiliknya. Hingga sampai ke pinggiran sungai, ia pun beristirahat di sana. Paginya, tangan itu sudah dikerubungi banyak semut hingga ia lari dari sana. Tangan itu terjatuh ke dalam air dan mencoba memegang bola di hadapannya untuk selamat. Tapi justru datang anjing yang mengambil bola tersebut dan membawanya ke majikan. Nopel pun saat itu berusaha mencari nomor telepon Gabriel, pelanggan yang memperhatikannya kemarin, hingga akhirnya ia menemukan nomor teleponnya. Tapi justru kabel telepon Nopel dicabut oleh temannya di sana, karena Nopel terlalu lama berada di dalam toilet. Setelah itu, ia pun mendatangi perpustakaan tempat kerja Gabriel, namun tak menemukan dirinya di sana. Rekan kerja Gabriel pun memberitahu bahwa dirinya sudah pergi dari sana. Nopel pun berusaha mengejarnya. Ia menemukan Gabriel di stasiun, namun ia justru tak mendekatinya, karena takut ia pun mengikutinya kemanapun Gabriel pergi. Hingga sampai ke sebuah bengkel kayu dan ternyata itu adalah tempat tinggal paman Gabriel. Nopel pun tak memperkenalkan dirinya dengan baik ke paman Gabriel dan justru meminta bekerja ke pamannya itu. Awalnya ia menolak memperkerjakan Nopel, tapi karena merasa kasihan ia pun diterima dan diberikan tempat tinggal di sana. Scene berganti ke si tangan. Ia masih berada di tempat tinggal anjing itu dan mengetahui bahwa majikan yang sangat mahir bermain piano. Ia pun mendengarkan musiknya. Ternyata majikannya ini buta dan tak bisa melihat si tangan. Setelah selesai, ia mencoba mengambil minumnya, tapi tak sengaja memegang si tangan itu, hingga dirinya terkejut dan menyuruh anjingnya untuk menangkap tangan itu. Tapi ia berhasil kabur dari sana dan berlari ke lorong rumah hingga sampai ke tempat tinggal wanita yang sedang memandikan bayinya. Wanita ini pun akhirnya pergi dengan membawa bayinya keluar. Si tangan mencoba merendamkan dirinya agar menjadi bersih. Scene kembali ke Nopel. Ia pun akhirnya tinggal di tempat paman Gabriel dan langsung disuruh turun untuk membantu dirinya. Ia juga diajarkan banyak hal di bengkel kayu itu, hingga Gabriel datang di sana. Namun, ia masih tak menerima keberadaan Nopel. Tapi, tetap saja pamannya ini menerima dirinya dengan terbuka, hingga Nopel tak sengaja menjatuhkan kayu dan mendapati luka di tangannya. Gabriel pun menolong dirinya dan menanyakan kerjaan lama Nopel. Namun ia berbohong bahwa dulunya ia pengantar barang di restoran sushi, dan Gabriel pun mempercayainya. Sore harinya Nopel pun sedang melihat matahari terbenam di kamarnya. Ia pun berjalan melewati celah-celah rumahnya untuk masuk ke sebuah bangunan tua. Ia pun berjalan ke atas sana dan melihat suasana indah yang belum pernah ia lihat sama sekali. Berlanjut ke si tangan, ia masih di dalam rumah wanita itu, dan ia mencoba mendatangi kamar bayi dan memberikan dot yang terjatuh, supaya bayi tersebut tertidur. Tangan ini pun merasa nyaman di sana dan menggenggam tangan bayi itu, hingga akhirnya tangan ini berusaha kabur dari sana, dan kembali melanjutkan petualangannya mencari pemilik tubuhnya. Tapi tiba-tiba di depannya ada seseorang ingin mencoret tembok di sana. Si tangan ini pun mencoba mengikutinya, namun di depannya itu justru ada jalan raya yang banyak sekali mobil berlalu lalang. Ia juga melihat bangunan tua yang sepertinya adalah tempat pemiliknya berada. Saat sedang berusaha menuju ke sana, awalnya ia takut untuk pergi ke gedung tersebut. Namun, si tangan tak sengaja melihat astronot di atas jalan raya yang sepertinya itu adalah sebuah imajinasi dari tangan tersebut. Astronot ini pun berusaha mendukungnya ke sana, hingga si tangan mulai berani melompat dari sana. Ia pun membuka payung di dekatnya dan mulai menyeberangi jalan raya tersebut. Akhirnya, si tangan ini pun berhasil selamat dari sana dan mulai terbang menuju gedung tua itu.
Scene berlanjut ke Nopel. Ia pun pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku Kutub Utara kepada Gabriel. Tentu alasan lain juga agar bisa bertemu dirinya. Saat pulang, Nopel pun mencoba membuat rencana untuk membuat Gabriel senang. Ia pun menggunakan kayu-kayu dari tempat kerjanya untuk membangun rencananya itu. Nopel membuat rencananya di atas gedung tua di sana. Dan ternyata rencananya tersebut untuk membangun sebuah iglu, seperti rumah sementara di Kutub Utara. Nopel juga kembali ke perpustakaan untuk mengembalikan bukunya. Ia bahkan memberikan aksesoris ke Gabriel, dan Gabriel juga memberikan sebuah buku kepadanya. Berlanjut saat pulang, ia pun membeli banyak barang untuk pekerjaan kayunya. Namun sampai di sana, ia melihat teman lamanya mendatangi Gabriel. Ia datang ke sana hanya untuk mengajak mereka pergi ke pesta malam bersamanya. Gabriel pun menyetujuinya dan mengajak Nopel untuk ikut bersamanya. Hingga pada malam hari, Gabriel menjemput Nopel ke tempatnya. Tapi justru Nopel mengajak dirinya ke tempat lain yang ingin ia tunjukkan. Mereka pun sampai ke atas gedung tua hingga Gabriel melihat iglu yang telah dibuat oleh Nopel. Dirinya pun melihat takjub karena Nopel bisa membuat sama persis seperti aslinya. Mereka pun mengobrol banyak di sana, hingga seperti teman dekat, serta Nopel pun membawa makanan ke dalam iglu tersebut. Dan justru makanan itu adalah sebuah pizza yang dulunya pernah dipesan oleh Gabriel. Ia pun akhirnya jujur, waktu itu ia adalah pria pembawa pizza ke hotelnya. Namun mengetahui hal itu, Gabriel menjadi marah kepadanya, karena selama ini telah membohonginya. Ia pun pergi meninggalkan Nopel di sana, hingga membuat Nopel menjadi kesal dengan kegagalannya, dan ia pun berusaha mendatangi ke pesta temannya untuk minum-minum di sana. Namun dirinya terusik oleh orang yang mengambil bangkunya, hingga ia berantem kecil di sana. Nopel pun akhirnya dipisahkan oleh temannya dan dibawa pergi dari perkelahian itu. Hingga besok paginya, Nopel kembali ke tempat kerjanya. Ia terlihat sangat lelah dan memar di mukanya akibat perkelahian yang semalam. Ia pun mencoba memulai pekerjaannya, namun di situ selalu saja ada lalat yang mencoba mengganggunya. Nopel juga menyalakan mesin pemotong kayu untuk pekerjaannya, namun lalat tersebut terus saja mengganggunya, hingga Nopel berusaha menangkapnya dan akhirnya ia bisa menangkap lalat tersebut. Namun jamnya tak sengaja ikut terseret ke pemotongan mesin tersebut hingga tangannya ikut terpotong. Scene berganti ke si tangan. Ia di sana berjalan melewati berbagai tempat hingga sampai ke kamar Nopel. Ia pun masuk ke sana dan ternyata Nopel saat itu sedang tertidur. Di situ juga terlihat tangan Nopel yang putus, dan ternyata si tangan yang selama ini mencari tubuhnya adalah tubuhnya Nopel. Ia pun berusaha kembali ke dirinya, namun sudah tak bisa. Pagi harinya, ia pun didatangi oleh paman Gabriel, namun Nopel tetap ingin menyendiri. Hingga akhirnya Gabriel datang ke kamarnya Nopel. Namun dirinya sudah tak ada di sana. Di kamar itu juga tak ada barang-barang Nopel dan terlihat sudah sangat rapi. Serta di atas kasurnya terdapat buku yang pernah diberikan oleh Gabriel. Ia pun tertidur di sana serta merasakan bunyi di dalam laci. Ia mencoba membukanya, namun di dalam laci tersebut terdapat bentuk iglu kecil yang dibuat oleh si tangan. Gabriel pun mencoba mendatangi iglu tersebut di atas gedung tua. Ia mencoba mengecek di dalam, namun tak ada Nopel di sana. Hingga ia melihat kayu yang berada di pinggir gedung. Gabriel juga menemukan alat perekam milik Nopel di sana. Ia mencoba mendengar rekamannya, dan ternyata Nopel sudah merekam aktivitas terakhirnya di atas gedung tersebut. Ia berdiri di pinggir gedung dengan banyak pikiran buruk di benaknya. Nopel juga menaruh rekaman tersebut di bawah kayu dan ia mencoba menjauh dari kayu tersebut. Ternyata ia berencana untuk melompat dari sana. Nopel berusaha mengatur napasnya hingga ia benar-benar melompat.
dan ternyata berhasil sampai ke mesin di dekat gedung tersebut. Hal itu pun membuat dirinya senang untuk bisa melupakan masalahnya. Namun, tangannya ini masih tetap tak bisa kembali walaupun dirinya berusaha mencari pemiliknya. Lalu, film ini pun selesai. Gimana? Cukup keren bukan? Tentunya dari film ini kita mengetahui betapa kejamnya dunia yang dialami oleh seorang anak bernama Nopel. Tentunya kita juga harus bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani. Dan bahkan tubuh kita yang lengkap saat ini belum tentu bisa dimiliki oleh seseorang. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian punya pendapat mengenai film ini, kalian bisa beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, subscribe channel ini, dan share videonya ke teman-teman kalian, agar channel ini makin berkembang ke depannya. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih juga sudah menonton, dan dadah!